A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nabi Hud alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Hud alaihissalam diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka termasuk dalam suku kuno yang pernah mendiami wilayah Yaman. Kaum Ad memiliki tubuh yang besar dan kuat seperti raksasa. Kaum Ad hidup dengan kaya. Mereka menyembah berhala. Mereka memiliki ternak-ternak, kebun-kebun, dan mata air. Kaum Ad mendirikan bangunan pada tiap-tiap tanah tinggi dan membuat benteng-benteng agar hidup kekal abadi di dunia. Kaum Ad sangat kejam dan bengis bila menyiksa. Pengkhianatan yang dialami Nabi Nuh juga dirasakan Nabi Hud. Umat Nabi Hud, suku Ad adalah suku tertua di dunia dengan peradaban yang maju. Namun, kekayaan yang diberikan kepada kaum Ad membuat mereka tamak, lupa diri, dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai menyembah berhala yang diberi nama Samud, Sada, dan Al-Haba. Maksiat pun ikut merajalela. Allah lalu mengutus Hud untuk memperbaiki akhlak dan kelakuan kaum Ad. Dalam tafsir Al-Quran Al-Hadim Ibnu Katsir disebutkan, kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat serta buat apa saja yang mereka kehendaki. Sifat takabur kaum Ad sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat diubah siapapun. Saking hebatnya sifat ingkar mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan laknat berupa langit dan awan yang terpekan. Dan keadaan yang begitu ganjil, mereka semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, inilah awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanaman kita, memberi minum kepada binatang ternak kita. Nabi Hud alaihissalam lalu berkata kepada mereka, itu bukan awan rahmat, tetapi awan yang membawa angin, Samun, yang akan menewaskan kamu semua. Angin yang penuh dengan siksa yang ya, luar biasa hebatnya. Binatang ternak mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan, yang kecil dan yang besar terbang meninggi ke angkasa. Bagaimana surat 69 Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tanggul-tanggul pohon kurma yang telah kosong mati. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Adapun Nabi Hud alaihissalam dan pengikut-pengikutnya tetap saja di rumah mereka tanpa merasakan sedikit pun bahaya angin ribut yang dahsyat itu. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Hud pindah dari negeri kaum Ad karena sudah rusak binasa. Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya pindah ke daerah Al-Daral Maut dan tinggal di sana sampai akhirnya Nabi Hud wafat di sana. Selanjutnya, mari kita simak nama Nabi Hud alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Surah 7 Al-A'raf ayat 65.
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? 2 Surah 11 Hud ayat 50. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. 3 Surah 11 Hud ayat 53. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Kaum Ad berkata, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. 4 Surah 11 Hud ayat 58. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. Dan tak kala datang azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. 5 Surah 11 Hud ayat 60. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Rabb mereka. Ingatlah, kebinasanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. 6 Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 124. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? 7 Surah 26 Asy-Syu'ara ayat 139. فكذبوه فأهلكناهم
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. 4. Nabi Hud alaihissalam. Nama Hud bin Abdullah. Usia 130 tahun. Periode sejarah 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Tempat diutus Al-Ahqaf, antara Yaman dan Oman. Tempat wafat bagian timur Hadramaut, Yaman. Sebutan kaumnya kaum Ad. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 7 kali. Sekian nama Nabi Hud alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.